sama gua Syakira Imtinan dengan NIM 2113131 dan Siti Nafisa dengan NIM 211330104. jadi di hari ini talk show-nya belum ada namanya. Oke, dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma Sikom MSI, kami dari perwakilan 5C dengan mata kuliah produksi penyiaran televisi. Ya kayak gitu. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Baik teman-teman semua, jadi materi yang akan kita bahas ini soal yang kemarin dibahas sama Bapak Adi. Jadi materi yang kemarin Bapak Adi bahas itu seputar program acara televisi. Jadi segala hal yang ditampilkan di stasiun penyiaran televisi ini untuk memenuhi kebutuhan audiens. Jadi ada 3 korporasi produksi acara TV. Pertama ada produser, yang kedua ada sutradara, yang ketiga ada penulisan naskah. Nah, di program TV ini ada informasi, ada hiburan juga. Nah, nextnya ada hard news. Hard news informasi ini pertama ada program TV, yang kedua ada soft news. Nah, di soft news ini ada program seperti current affair, magazine show, talk show, dan dokumenter. Oke, selanjutnya ada informasi dari hard news nih. Yang pertama harus ada peristiwa terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian nggak ada peristiwanya ya nggak akan jadi hard news juga sebenarnya. Kemudian peristiwa juga harus aktual atau baru terjadi, misalkan ada kecelakaan, itu kan bisa menjadikan salah satu contoh dari hard news. Kemudian harus segera disiarkan kayak gitu, kayak live breaking news seperti itu ya. Kemudian juga mengutamakan informasi yang penting-pentingnya aja gitu loh, jadi nggak perlu secara mendetail banget kayak rumahnya di mana segala macam. Dan yang terakhir tidak menekankan sisi human interestnya gitu loh, jadi seolah-olah kita tidak menekankan sebuah narasumber tersebut maupun orang yang mau kita ajak diwawancara kayak gitu. Kemudian ada soft news nih. Apa sih Kak soft news nih? Nah, jadi di soft news itu pertama tidak harus ada peristiwa terlebih dahulu. Yang kedua itu tidak harus aktual. Yang ketiga tidak bersifat segera. Yang keempat menekankan pada detail. Yang kelima sangat menekankan pada segi human interest. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kreator acara TV itu pertama harus berpikir seperti pemirsa. Jadi pengelola media penyiaran berada dalam bisnis dengan 2 klien yang berbeda, pemirsa, dan mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya ini sangatlah efektif untuk memasarkan suatu produk. Nextnya itu harus menganggap waktu siaran bernilai penting di setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik siaran itu dengan mendayagunakan kemampuan dalam menjangkau pemirsa. Next ada berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mau menyaksikan acara yang disuguhkan. Nah, yang terakhirnya pengelola media penyiaran lokal harus punya pola pikir secara lokal juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syakira. Oke guys, jadi hal selanjutnya apa nih? Kita akan membahas soal hal-hal yang memang harus diperhatikan sebelum merancang sebuah produksi acara TV nih pastinya. Jadi kan kalian nggak bisa semena-mena, nggak bisa acak-acakan gitu. Pasti akan ada hal-hal yang memang harusnya terstruktur. Kita akan menyebutkan apa aja sih itu? Oke, yang pertama ada jenis mata acara apa sih yang akan kita produksi. Misalkan ada talk show kita gitu, atau laptop si Unyil kayak gitu. Dan yang kedua ada naskah, ini punya siapa sih, buatan siapa. Yang ketiga menggunakan format videonya apa. Banyak banget gak sih hal-halnya kayak gitu. Atau kayak bagaimana memulai syutingnya, seluk-beluk anggaran, dari mana dananya, mempersiapkan kru,
kemudian menyusun tim produksinya, dan terakhir mempersiapkan pameran atau pengisi acaranya. Jadi kalau misalkan memang nggak ada 9 unsur tersebut atau nggak ada 9 hal tersebut, ya mungkin salah satu produksi acara TV itu nggak akan terjalan dengan lancar kayak gitu. Oke, selanjutnya mengenai 5 hal yang harus diperhatikan produser nih. Nah, 5 hal yang harus diperhatikan nih oleh para produser dalam merencanakan produksi program televisi. Yang pertama ada materi produksi. Ya pastinya kalau misalnya emang nggak ada materi produksi mungkin nggak akan terjalan nggak sih Kak? Kayak apa sih yang mau kita lakuin nih, atau pembahasannya bakal apa nih, ya nggak sih? Kemudian juga ada sarana produksi atau equipment. Nah, sarana produksi ini kan nggak tahu ya untuk siapa, mungkin tertujunya dengan apa kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada biaya produksi atau finansialnya. Kita nggak tahu dapetin biayanya dari mana, padahal kita bisa juga membuat salah satu contoh seperti proposal mungkin ya, untuk diberikan kepada para sponsor gitu. Kemudian organisasi pelaksanaan produksinya, otomatis kan pasti akan ada ketua produksi dan segala macam. Yang kelima ada tahapan pelaksanaan produksi. Oke deh Kak, jadi kita pembahasannya mungkin secara ringkas dan terpercaya ya, segitu aja dulu. Jadi kita di talk show kali ini sebenarnya tadinya mau seperti kemarin ya konsepannya ya, cuman kita memilih untuk konsepan yang berbeda. Semoga kalian gak jenuh. Mungkin juga beberapa dari kalian kan biar bisa tetap menonton kami dengan suasana yang berbeda. Mungkin dari kakak ada yang mau diomongin? Udah cukup sih. Jadi gitu aja, semoga bisa melengkapi tugas learning journal yang diberikan oleh Bapak Adi Kusuma setiap minggunya. Dan pesan untuk quotes mulu ya. Oke, quotes of the day dari kakak siapa? Nggak ada bejir. Oh, jadi quotesnya tuh nggak ada bejir. Oke. Kalau misalkan dari gue sendiri, quotes untuk hari ini adalah anggap semua stranger yang datang ke kehidupan kalian itu sebagai sebuah pengalaman dan pengenalan yang baik terhadap orang-orang yang mempunyai karakter yang beda-beda. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Gue Sekrim Tinan. Gue Siti Nafisa. Pamit undur diri. Sampai bertemu di next week berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.